warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya dan kita berjumpa lagi ya dengan saya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang tematik kelas 5 tema 1, khususnya adalah subtema 2 pembelajaran 5. Nah, materi ini bisa kalian gunakan selama pembelajaran jarak jauh ini juga bisa loh. Nah, di pembelajaran 5 ini kita akan belajar tentang otot dan macam-macam cover buku. Sudah siap semuanya? Yuk, kita langsung saja belajar bersama-sama. Adik-adik semuanya, apakah kalian tahu apakah otot itu? Nah, sudah tahu belum? Kalau belum, kita langsung saja belajar. Tapi kalau sudah tahu, luar biasa kalian. Nah, ternyata otot adalah, ini adalah pengertian otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, maksudnya berkontraksi dan berelaksasi adalah dia bekerja ataupun sedang beristirahat. Jadi seperti itu. Itu adalah pengertian dari otot. Lalu kita lanjutkan, apa saja fungsi otot bagi manusia atau bagi kita? Yang pertama, ototnya fungsinya adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang sesuatu. Ini hanya sekedar contoh, kalian bisa memberikan contoh yang lain tentang fungsi otot tersebut. Lalu yang nomor 2 adalah fungsi otot menggerakkan jantung kita. Tanpa adanya otot, jantung kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Bahkan ada orang yang dibantu dengan alat untuk menggerakkan jantungnya. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Itu adalah fungsi otot pada manusia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam otot manusia. Menurut kalian, di tubuh kita itu ada berapa macam otot ya? Ya, tepat sekali. Secara umum, otot manusia itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Hari ini dari ketiga jenis otot ini akan kita pelajari bersama-sama loh. Tentang ciri dari otot tersebut dan pastinya fungsinya atau di mana otot itu terletak. Kita mulai dari otot polos ya. Teman-teman semuanya, ternyata otot polos itu otot yang bekerja tanpa kesadaran. Yang kita garis bawahi adalah tanpa kesadaran. Tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jadi secara tidak langsung otot itu sudah bergerak sendiri tanpa kita menggerakkan. Nah, otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, ini ototnya ujungnya adalah runcing, kemudian di dalamnya ada satu sel. Ini adalah contoh atau penampakan dari otot polos. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Jadi cepat sekali ya. Kemudian bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Jadi otot ini lebih mudah lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf yang tidak sadar. Kemudian otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kandung kemih. Atau kita seperti yang kita mau pipis, kandung kemih adalah tempat untuk menampung pipis kita itu.
Selanjutnya, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi ini secara khusus dia bisa bekerja sendiri. Contoh, usus mencerna makanan itu kan tidak perlu kita pikirkan di otak, tetapi secara otomatis sendiri di usus itu bekerja dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan lanjut ke otot lurik. Teman-teman, otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, jadi ini yang menempel di tubuh kita. Ini adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Artinya, otot ini bergerak dengan perintah dari kita sendiri. Kita sadar. Contoh, kita mau mengangkat beban, maka kita mengeluarkan otot. Nah, otot yang digunakan adalah otot lurik. Kenapa otot lurik? Karena kita sadar mau melakukannya, mau mengangkatnya. Beda lagi dengan yang otot polos tadi, tanpa kita perintah, otot itu sudah bekerja sendirinya. Ciri otot lurik adalah bentuk silinder dengan garis gelap terang. Ya. Kemudian melekat pada rangka. Ini melekat pada rangka. Kemudian bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Kemudian bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Jadi dalam satu otot itu banyak sekali sel-selnya. Beda dengan otot polos yang dalam satu tempatnya hanya ada satu sel. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin. Selanjutnya inti sel yang berada di tepi. Selanjutnya adalah otot jantung atau otot yang ketiga. Nah, setelah kita belajar otot polos dan otot lurik, kita langsung ke otot jantung. Kenapa mempelajari ini? Ternyata ada hubungannya dengan otot-otot yang sebelumnya. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat ataupun berhenti. Ini sangat luar biasa sekali. Allah memberikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita bahwasanya otot itu selalu berdetak, selalu bekerja di jantung kita sampai kita meninggal. Jadi tanpa kita suruh, otot jantung itu sudah bekerja tanpa istirahat. Nah, otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Jadi, artinya di dalam otot jantung itu ada yang bekerja secara otomatis yang tanpa berhenti ini dipengaruhi oleh otot polos, ada juga yang dipengaruhi oleh otot lurik. Fungsi otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh kita. Kemudian otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Karena ini perpaduan ya, ada dua, ada yang lurik, ada yang polos. Kalau yang otot polos berarti tanpa kita sadari. Nah, saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nanti kita belajar lagi atau bisa dicari informasi bedanya saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian apa sih ciri-ciri dari otot jantung itu? Yang pertama, otot jantung berbentuk silinder, jadi lebih mirip ke otot lurik. Memiliki percabangan, ini yang beda. Kalau yang lurik tadi lurus ya. Kemudian otot jantung terletak pada jantung. Kalau ini dia khusus di jantung aja. Kalau yang otot lurik tadi menempel di rangka kita. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Nah, karena ini memiliki satu inti sel, ini mirip dengan otot polos. Kalau otot lurik, dia memiliki banyak inti sel dan di pinggir. Kalau satu sel, ini mirip dengan otot polos. Sehingga otot jantung ini perpaduan dari keduanya otot antara lurik dan polos. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Kemudian bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu adalah ciri otot jantung.
Selanjutnya adalah desain cover. Nah, desain cover kali ini yang kita pelajari ada dua jenis. Yang pertama, ada dua macam jenis desain dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan yang sederhana. Ini ya. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, hanya simple aja, misalnya ini. Kemudian bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Nah, ini yang disebut sebagai cover dengan latar belakang putih dan tulisan yang sederhana. Kemudian jenis atau macam desain cover yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Beda sekali ya dengan tadi. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Kita lihat ini. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan variasi. Jadi berbagai warna, ini ada kuning, hitam, putih, ada orange dan lain sebagainya. Beda dengan yang tadi lebih dominan di warna putih. Terima kasih, itu adalah tematik kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Untuk kalian, semoga tetap semangat belajar di rumah. Ini adalah materi tentang bab otot dan jenis-jenis cover. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan klik loncengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.